Semua orang tahu dia suka menculik anak-anak saat matahari terbenam. Orang tua kita selalu menakut-nakuti, menyuruh kita segera masuk ke dalam rumah sebelum azan maghrib berkumandang, atau wewe gombel akan membawa kita pergi. Namun, tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sarangnya yang gelap? Tahukah kamu apa yang sebenarnya dia paksa telan ke dalam mulut anak-anak yang malang itu saat malam tiba? Saat malam mulai sunyi, dan bayangan tak lagi bisa dibedakan dari kenyataan, kisah-kisah yang terkubur akan kembali diceritakan. Selamat datang di Dongeng Kuburan, tempat di mana cerita horor tak pernah benar-benar mati. Ini bukanlah sekedar cerita menakut-nakuti belaka, melainkan sebuah tragedi keibuan yang menyimpang dan kengerian nyata di alam gaib yang tidak berani diceritakan oleh siapapun. Jauh sebelum ia menjadi mimpi buruk yang menghantui setiap senja, ia hanyalah seorang wanita biasa yang memendam kerinduan teramat sangat. Sebuah kerinduan murni untuk menjadi seorang ibu, untuk menimang buah hati di pelukannya. Namun takdir berkata lain. Rahimnya kering, dan masyarakat mencemoohnya sebagai wanita yang tidak sempurna. Hinaan demi hinaan menggerogoti kewarasannya hari demi hari, mengubah cinta dan harapan keibuannya menjadi sebuah obsesi gelap yang menyiksa jiwa. Keputusasaan perlahan-lahan mengundang kekuatan gelap untuk berbisik di telinganya. Diasingkan dan dihancurkan oleh kejamnya cemoohan, wanita itu mengakhiri penderitaannya di tengah hutan bambu yang sunyi dan dingin. Namun, kematian bukanlah akhir dari ceritanya. Rasa sakit, penolakan, dan obsesi yang tak tersalurkan untuk memiliki anak tidak ikut mati bersamanya. Emosi negatif yang begitu pekat itu mengikat jiwanya di dunia ini, mencegahnya menyeberang ke alam baka. Dendam dan kerinduan itu perlahan-lahan menyatu dengan energi kelam hutan, mengubah rohnya yang malang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang sangat mengerikan. Dari balik kabut keputusasaan, lahirlah entitas baru yang kita kenal sebagai wewe gombel. Wujudnya berubah drastis, mencerminkan kerusakan jiwanya. Payudaranya memanjang secara tidak wajar, sebuah simbol ironis dari naluri keibuannya yang berlebihan dan tidak pernah terpuaskan. Mata merahnya menyala dalam kegelapan, mencari-cari mangsa yang bisa ia jadikan anak susunya. Ia tidak lagi mencari keadilan, melainkan mencari anak-anak terlantar untuk mengisi kekosongan hatinya yang telah membusuk. Alam gaib menyambut kelahiran monster baru ini dengan keheningan yang mencekam. Wewe gombel tidak menculik sembarang anak. Ia adalah predator yang sangat sensitif terhadap tangisan batin anak-anak yang diabaikan. Ketika senja tiba dan langit berubah menjadi merah darah, ia akan berkeliaran mencari anak-anak yang masih berada di luar rumah. Anak-anak yang menangis karena dimarahi, atau mereka yang dibiarkan bermain sendirian tanpa pengawasan orang tua. Bagi sang wewe, anak-anak ini adalah jiwa-jiwa yang menangis meminta kasih sayang seorang ibu, dan ia sangat bersedia untuk memberikannya dengan caranya sendiri yang mengerikan. Makhluk ini tahu persis bagaimana memikat mangsanya. Ia tidak datang dengan wujudnya yang menakutkan. Di mata anak yang kesepian itu, ia muncul sebagai sosok ibu yang lembut, memanggil dengan suara yang sangat merdu dan menenangkan jiwa. Ia menawarkan pelukan hangat, janji akan mainan atau makanan manis. Tersihir oleh ilusi kasih sayang palsu tersebut, sang anak dengan rela melangkah maju, menjauh dari dunia manusia, masuk ke dalam pelukan dingin sang monster yang bersembunyi di balik kabut senja. Begitu sang anak berada dalam jangkauannya, jebakan tertutup rapat.
Ilusi indah itu hancur berkeping-keping. Wewe Gombel akan langsung mendekap anak itu dengan sangat erat, menyembunyikan wajah sang anak di bawah payudaranya yang besar, kendur, dan berbau anyir. Pelukan itu bukanlah pelukan hangat, melainkan perangkap gaib. Dalam sekejap mata, kabut hitam tebal menelan mereka berdua. Ketika kabut memudar, anak itu telah menghilang tanpa jejak, berpindah ke dalam dimensi gaib yang sunyi dan terisolasi dari dunia manusia. Dunia sang Wewe bukanlah alam baka, melainkan sebuah dimensi persimpangan yang gelap dan membusuk. Di tempat ini, waktu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Udara terasa berat, dingin, dan berbau seperti tanah kuburan yang baru digali. Pohon-pohon mati berdiri kaku, bagaikan saksi bisu atas penderitaan jiwa-jiwa yang terjebak. Sang anak terbangun dalam kebingungan yang mencekam, menyadari bahwa ia telah dibawa jauh dari rumah, terperangkap bersama sosok mengerikan yang terus-menerus membelai rambutnya dengan kuku-kuku hitam yang panjang. Perjalanan berakhir di sarang sang monster, sebuah gua lembab yang tersembunyi di balik akar-akar beringin gaib. Bau busuk bangkai dan kotoran langsung menusuk hidung. Ini adalah ruang inkubasi yang telah disiapkan sang Wewe untuk merawat anak barunya. Ia membaringkan anak itu di atas tumpukan dedaunan busuk dan kain-kain usang dengan kelembutan yang dipaksakan. Di titik inilah rasa takut sang anak mencapai puncaknya. Tangisan pecah bergema di dinding gua. Namun tidak akan ada manusia yang bisa mendengar jeritan tersebut. Tangisan sang anak justru memicu naluri keibuan Wewe Gombel yang sangat menyimpang. Di kepalanya yang telah kehilangan kewarasan, tangisan itu adalah tanda bahwa bayinya sedang kelaparan. Sang Wewe menatap anak itu dengan sorot mata merah yang penuh dengan cinta yang gila dan posesif. Ia bergumam dengan suara serak yang mengerikan, menyanyikan lagu pengantar tidur kuno yang nadanya terdengar seperti ratapan kematian. Anak itu meronta sejadi-jadinya, namun tenaga gaib sang monster mengunci tubuh mungilnya. Ritual pemberian makan dimulai. Ini adalah momen yang paling dihindari untuk diceritakan oleh para orang tua. Sang Wewe dengan paksa namun menganggap dirinya penuh kasih sayang, menekan dada anak itu ke tanah. Dengan jari-jarinya yang panjang dan berkuku tajam, ia mencengkeram rahang anak itu, memaksanya untuk membuka mulut lebar-lebar. Kemudian, ia mulai mengarahkan ujung payudaranya yang menjuntai panjang, pucat, dan penuh dengan urat-urat hitam yang berdenyut, langsung ke arah wajah anak yang sedang menjerit histeris. Anak itu mencoba menutup mulutnya, memalingkan wajah, dan menendang-nendang udara dengan sisa tenaganya. Namun cengkraman sang entitas terlalu kuat bagaikan besi dingin. Dengan dorongan kasar, ujung daging yang dingin dan berbau bangkai itu masuk ke dalam rongga mulut sang anak. Rasa mual seketika menyerang perut. Namun yang terburuk belum terjadi. Wewe Gombel mulai memompa risi dari dalam tubuhnya, memaksa sang anak untuk menelan apa yang ia sebut sebagai air susu ibu. Tersedak dan terbatuk, sang anak dipaksa menelan cairan kutukan itu hingga tetes terakhir. Wewe Gombel tersenyum lebar melihat proses ini. Sebuah senyuman mengerikan yang memamerkan deretan giginya yang hitam membusuk. Ia merasa telah menunaikan tugas keibuannya. Ia tidak menyadari atau mungkin tidak peduli bahwa air susunya justru meracuni raga manusia anak tersebut. Cairan busuk itu secara perlahan mulai menumpulkan indera sang anak, menyebarkan hawa dingin yang membekukan aliran darah dari dalam. Setelah paksaan minum yang brutal itu berakhir, sang anak dibiarkan terbaring lemah di sarang yang kotor. Penolakan dari perut manusianya membuat anak itu terus-menerus muntah,
namun yang keluar hanyalah cairan hitam bercampur empedu. Perlahan-lahan, energi kehidupannya terkuras habis. Cahaya di matanya mulai meredup, digantikan oleh tatapan kosong yang diselimuti kabut keputusasaan. Semakin banyak cairan busuk yang ia telan setiap malamnya, semakin jauh raga dan jiwanya terseret ke dalam jurang alam gaib yang tak berujung. Bukan hanya fisiknya yang dihancurkan, cairan busuk itu juga menyerang pikiran waras sang anak. Halusinasi mengerikan mulai merayapi benaknya. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan gaib, ribuan suara yang saling tumpang tindih. Bayangan kegelapan menari-nari di sudut matanya. Wewe Gombel memastikan bahwa racun ini akan membuat anak tersebut melupakan siapa orang tua kandungnya, melupakan jalan pulang, dan pada akhirnya menerima nasibnya sebagai tawanan abadi di alam kegelapan. Sebuah siksaan psikologis yang tak terbayangkan oleh akal sehat. Hari demi hari berlalu di alam gaib yang mungkin sama dengan hitungan jam di dunia manusia. Proses asimilasi hampir selesai. Tubuh sang anak perlahan mulai kehilangan materi padatnya, memudar menjadi sosok yang setengah tembus pandang. Rasa lapar dan haus manusia telah hilang, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia kini diam membatu, membiarkan sang monster mengerikan menyisir rambutnya. Ia telah menyerah pada teror, menerima cairan busuk itu sebagai satu-satunya makanannya di dunia yang sepi ini. Anak itu bukanlah yang pertama, dan tragedinya tidak terjadi sendirian. Di sudut-sudut gua yang paling gelap, jika ia mau memperhatikan, terdapat bayangan-bayangan memudar dari anak-anak lain. Mereka adalah korban terdahulu yang tidak pernah diselamatkan. Jiwa-jiwa malang yang raganya telah hancur oleh racun susu gaib, kini terjebak sebagai penonton bisu dalam wujud roh penasaran. Mereka mengutuk dalam diam, meratapi nasib kawan baru mereka yang akan segera bergabung dalam barisan penderitaan tanpa akhir ini. Sementara itu, di dunia manusia, kepanikan melanda. Orang tua yang menyadari anaknya hilang menjelang maghrib, segera mengumpulkan warga desa. Tradisi kuno harus dijalankan. Dengan membawa obor penerang, mereka turun ke jalan, memukul panci, wajan, dan bambu sekeras mungkin. Bunyi nyaring yang bersahut-sahutan ini, yang dikenal sebagai titir, bukanlah sekedar tradisi mencari anak hilang. Bunyi bising ini memiliki frekuensi khusus yang dipercaya mampu menembus selubung dimensi gaib dan mengganggu pendengaran tajam sang wewe. Tabuhan wajan dan panci dari dunia manusia bergema menembus batas dimensi. Di dalam sarang busuknya, bunyi itu berubah menjadi gelombang suara yang memekakkan dan menyiksa telinga sang wewe Gombel. Entitas yang membenci kebisingan ini mulai panik dan marah. Suara pukulan logam itu seolah membakar saraf gaibnya, mengganggu ritual dan memecahkan konsentrasinya. Ikatan gaib yang mengunci sang anak mulai sedikit melonggar, seiring dengan melemahnya kekuatan monster itu karena rasa sakit akibat suara bising tersebut. Tidak kuat menahan siksaan dari gema suara yang bertubi-tubi, wewe Gombel akhirnya menyerah. Dengan raungan kemarahan dan frustrasi yang menggetarkan seluruh isi gua, ia melepaskan cengkeramannya dari sang anak. Ia mundur ke dalam kegelapan yang paling pekat, meninggalkan buruannya demi menyelamatkan eksistensinya sendiri dari kebisingan manusia yang menyakitkan. Kabut hitam kembali menyelimuti dimensi tersebut, dan secara perlahan, dunia gaib itu runtuh, memuntahkan sang anak kembali ke perbatasan dunia manusia. Warga akhirnya menemukan anak yang hilang itu tergeletak lemas di sela-sela akar pohon beringin besar di ujung desa. Sang anak berhasil selamat, kembali ke pelukan orang tuanya yang menangis histeris. Namun, raga yang diselamatkan tidak lagi sama.
Bibirnya masih menyisakan noda cairan busuk dunia gaib, dan matanya memancarkan trauma yang sangat dalam. Sorot matanya kosong, menyimpan memori mengerikan tentang pelukan dingin dan air susu kematian yang akan menghantui setiap malam dalam sisa hidupnya. Kisah Wewe Gombel bukanlah sekedar mitos usang untuk mendisiplinkan anak-anak. Ini adalah peringatan kelam tentang bahaya pengabaian dan kengerian nyata yang menanti di batas senja. Monster itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik bayangan, mengintai dengan mata merahnya yang lapar. Jadi, alasi anak-anakmu saat langit mulai menguning. Jangan biarkan mereka menangis sendirian di luar rumah. Karena, jika kamu lalai, ada sosok ibu gaib yang selalu siap menyusui mereka dengan cairan busuk dari alam kematian.